Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 metode penelitian akan membahas mengenai pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D beserta perbedaannya. Tugas ini guna memenuhi tugas kelompok. Mata kuliah metode penelitian, dosen pengampu Aan Widiono, MPD. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Fatimatus Zahro NIM 500 dan yang kedua Fitratul Hayati NIM 527, yang terakhir Zeni Nur Afida NIM 549. Rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini adalah apa pengertian dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Yang kedua, ada apa saja ciri-ciri dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Yang terakhir, ada apa saja perbedaan dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Manfaat penelitian bagi penyusun sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab dan pembelajaran mengenai pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Dan bagi masyarakat turut serta dalam upaya pemerolehan dan pemahaman mengenai pokok bahasan tentang pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Baik, mari kita pelajari bersama-sama tentang pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena hubungan-hubungannya. Ada pula pengertian penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan teknik sistematik, matematika, atau komputasi. Nah, yang kedua ada pengertian penelitian kualitatif. Yang tadi kuantitatif, sekarang kualitatif. Pengertiannya adalah penelitian yang bersifat deskriptif, jadi kayak menjabarkan gitu secara rinci dan cenderung menggunakan analisis, jadi dijabarkan secara rinci. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan agar fokus penelitian kualitatif ini sesuai dengan fakta pada lapangan. Jadi sesuai dengan lapangan yang diteliti gitu ya. Penelitian kualitatif dikenal sejak tahun 1960, disebut dengan metode alternatif. Metode ini tidak menggunakan pertanyaan yang rinci, tapi dimulai dengan pertanyaan yang umum, kemudian meruncing. Meruncing berarti umum, tapi dia langsung menyeluruh gitu loh, teman-teman. Nah, poin yang ketiga ada pengertian R&D. R&D singkatan dari Research and Development, merupakan penelitian pengembangan. Penelitian R&D dapat menggunakan adanya survei naturalistik dan eksperimen. Jadi itu penelitian harus eksperimen, kayak harus survei dulu secara langsung. Penelitian R&D bersifat longitudinal atau beberapa tahap, jadi bertahap-tahap, nggak cuma satu tahap. Untuk penelitian analisis bersifat hipotetik, jadi di penelitian R&D ini ada analisis juga, tapi bersifat hipotetik dan sering digunakan metode penelitian dasar atau basic research.
Jadi ini R&D itu penelitian dasar, biasanya digunakan dalam dunia industri. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian dari kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian HRD. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, ada ciri-ciri penelitian kuantitatif, yaitu 1. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rancangan terstruktur, formal, dan spesifik. Kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan penghitung atau mengukur. Yang ketiga, bersifat momentum atau menggunakan selang waktu. Keempat, penelitian kuantitatif membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab. Dan yang terakhir, yang kelima adalah analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik diferensial maupun inferensial. Selanjutnya ada ciri-ciri kualitatif. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Kedua, emik. Yang dimaksud emik di sini adalah mementingkan pemahaman dari dalam. Yang ketiga, menggambarkan beragam bentuk realitas yang bersifat kompleks. Keempat, berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Kelima, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Keenam, pengumpulan data atau instrumen penelitian yang biasa digunakan yaitu wawancara dan observasi. Ketujuh, analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Yang kedelapan, hubungan dengan informan cukup dekat. Ciri-ciri penelitian R&D. Yang pertama, penelitian mengembangkan hendaknya dirancang secara konseptual dan terkendali. Kedua, penelitian mengembangkan dan memberikan hasil yang berarti apabila dipedomani dan diperhatikan. Yang ketiga, apabila menggunakan cross selection study, maka subjek yang akan diteliti jauh lebih banyak, namun sangat sulit melihat perubahan. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah penelitian pengembangan memusatkan perhatian pada variabel dan bagaimana perkembangan. Oke, di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D atau Research and Development. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif terbagi menjadi 3, yaitu aksioma, yang kedua ialah proses penelitian, yang ketiga ia karakteristik penelitian. Oke, aksioma itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah sifat realitas. Untuk metode kuantitatif, sifat realitasnya itu dapat diklarifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Untuk metode kualitatif, sifat realitasnya ialah ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Oke, untuk yang kedua ialah hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk metode kuantitatif, hubungan antara peneliti yang diteliti itu independen supaya terbangun objektivitas. Untuk metode kualitatifnya, itu hubungan antara peneliti dan yang diteliti ialah interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Yang ketiga ialah hubungan variabel. Oke, untuk metode kuantitatif, hubungan variabelnya ialah sebab akibat atau kuasal. Dan untuk metode kualitatifnya, hubungan variabelnya ialah timbal balik atau interaktif.
Sekarang kita akan membahas aksioma yang keempat, yaitu kemungkinan generalisasi. Ya, kemungkinan generalisasi untuk metode kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi. Tapi untuk metode yang kualitatif, transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu saja. Untuk aksioma yang terakhir ialah peranan nilai. Peranan nilai dalam metode kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Tapi untuk metode yang kualitatif itu cenderung terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Selanjutnya ialah perbedaan yang berdasarkan proses penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terdapat dua proses penelitian, kuantitatif dan kualitatif. Oke. Untuk proses penelitian kuantitatif yaitu mengetahui apa yang tidak diketahui prosesnya, sehingga desain yang dikembangkan selalu merupakan rencana kegiatan yang bersifat a priori dan definitif. Jadi dilakukan dengan cara eksperimen atau percobaan. Yang kedua ialah proses penelitian kualitatif, yaitu tidak tahu mengetahui apa yang tidak diketahuinya, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan penelitian atau pengamatan, atau lebih disebut alamiah. Selanjutnya ialah perbedaan kuantitatif dan kualitatif berdasarkan karakteristik penelitian. Saya di sini akan mengambil pendapat dari Bogdan dan Bicler 1982 yang terdapat 5 karakteristik. Oke. Itu terdapat 5. Yang pertama ialah penelitian kuantitatif itu lebih kepada kondisi yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci dan langsung pada ke sumber data. Jadi alamiah, tidak dicampuri sesuatu penelitian eksperimen atau apapun. Tapi berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, dia lebih ke eksperimen. Jadi ada campur tangan peneliti, tidak alamiah. Oke, yang kedua ialah penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif kualitatif. Tetapi berbeda dengan penelitian kuantitatif, dia lebih kepada angka, ya, kuantitatif, angka, lebih kepada angka, statistik, presentase, dan sebagainya. Untuk yang ketiga ialah kuantitatif lebih menekankan pada produk atau hasil. Ya, kuantitatif itu lebih menekankan pada produk atau hasilnya. Tetapi untuk kualitatif itu lebih menekankan pada prosesnya, step-stepnya, tahapan, bukan produk. Oke, yang keempat ialah penelitian kuantitatif melakukan analisis data secara induktif. Secara induktif. Tetapi untuk penelitian kuantitatif itu dia lebih memilih kepada analisis data yang secara deduktif. Untuk yang terakhir, yang nomor 5, penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada makna data dibalik yang teramati, makna data dibalik apa yang dia amati. Tapi berbeda dengan
penelitian kuantitatif dia lebih kepada angka-angka, presentase. Yang dia amati itu lebih kepada skala dan sebagainya.